Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Insani. Saya akan melanjutkan ke pembahasan ketiga, yaitu tentang etika profesional IT. Pertama-tama, 3.1 yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, karakteristik yang membedakan seorang profesional dari jenis pekerja lainnya dan menjelaskan mengapa pekerja IT digolongkan sebagai seorang profesional. Yang kedua, hubungan yang harus dikelola oleh para pekerja IT dan isu etika apa yang dapat ditimbulkan dari setiap hubungan tersebut. Yang ketiga, bagaimana kode etik, organisasi, profesional, sertifikasi, dan lisensi dapat mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional IT. 3.2 Tujuan pembelajaran, yaitu memahami isu etika yang dihadapi oleh profesional dan pengguna IT, termasuk organisasi profesi SI serta IT, beserta dengan kode etik yang menyertainya. 3.3 Aktivitas pembelajaran, yaitu presentasi etika profesional IT, presentasi 10 asosiasi terkait IT di Indonesia, kuis tentang etika profesional IT. 3.4 Profesi. Profesi mempunyai makna, yaitu janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen. Oleh karena itu, profesi merupakan sebuah pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan khusus untuk memenuhi kewajibannya di dalam melakukan suatu tugas khusus. Profesional. Profesional adalah seorang yang memiliki pekerjaan atau profesi, kemudian ia hidup dengan mengandalkan keahlian tinggi yang dimilikinya. Profesional juga bisa diartikan dengan seseorang yang dalam kehidupannya mempraktikkan keahlian khusus dan menjalankan tidak hanya untuk sekadar hobi atau bersenang-senang semata. Apakah IT worker seorang profesional? IT worker adalah seorang profesional karena merupakan orang yang melakukan pekerjaan dengan mengandalkan keahlian yang didapat dari pelatihan dan penguasaan serta pengetahuan khusus, dan di dalam kehidupan mempraktikkan keahlian tersebut untuk memenuhi kewajiban dari suatu tugas. 3.5 Hubungan yang dijalankan pekerja IT. Yang pertama, hubungan pekerja IT dengan pemberi kerja. Hubungan antara pekerja IT dengan pemberi kerja dimulai bahkan sebelum si pekerja IT tersebut mulai bekerja. Sebelum mulai bekerja, barangkali mereka telah membicarakan hal-hal yang menyangkut pekerjaan seperti tanggung jawab pekerjaan, dress code, lokasi penempatan kerja, dan gaji, dan sebagainya. Setelah mulai bekerja, pekerja IT tersebut harus memastikan bahwa ia telah melaksanakan tanggung jawab dengan baik dan memenuhi semua kebijakan dan peraturan yang berlaku. 2. Hubungan pekerja IT dengan klien. Umumnya hubungan ini terjadi pada saat klien meminta pekerja IT melakukan suatu pekerjaan tertentu. Klien menjelaskan definisi lengkap tentang masalah dan hasil yang diharapkan. Kemudian pekerja IT memberikan alternatif serta rekomendasi terkait proyek yang dibicarakan. Masalah yang timbul dari hubungan ini biasanya terkait dengan penipuan, kekeliruan, pelanggaran kontrak, dan sebagainya. 3. Hubungan pekerja IT dengan pemasok. Pekerja IT harus membina hubungan yang baik dengan pemasok, dengan harapan agar ia dapat mengembangkan ide-ide dan mencari cara bagaimana menghemat biaya atas transaksi yang dilakukan. Pelanggaran yang mungkin terjadi salah satunya adalah penyuapan. Hindari penyuapan dan berilah hadiah. Bedakan antara suap dengan hadiah. Suap berarti ada maksud terselubung di dalamnya dan biasanya difasilitasi oleh pihak ketiga, tetapi hadiah adalah sesuatu yang tidak didasari apa-apa dan tanpa maksud tertentu. 4. Hubungan pekerja IT dengan profesional lain.
Baik pekerja IT maupun pekerja profesional lain harus saling menghormati, menjaga, dan mematuhi kode etik profesi masing-masing. Masalah etis yang terjadi dari hubungan ini seperti informasi yang dijual secara sengaja kepada pihak yang tidak berkepentingan. Hubungan pekerja IT dengan pengguna IT. Pekerja IT bertugas untuk memahami dan memfasilitasi setiap kebutuhan dari penggunanya. Selain itu, pekerja IT harus menciptakan lingkungan yang mendukung perilaku etis untuk mencegah hal-hal seperti pembajakan perangkat lunak dan meminimalisir penggunaan sumber daya serta informasi yang disalahgunakan. 6. Hubungan pekerja IT dengan masyarakat luas. Pekerja IT diharapkan dapat berkontribusi pada masyarakat dengan memberikan produk atau jasa yang bermanfaat, bukan sesuatu yang membahayakan. 3.6. Organisasi profesional IT. Yang pertama ada Institute of Electrical and Electronic Engineers, merupakan organisasi internasional yang anggotanya adalah para insinyur dengan tujuan untuk mengembangkan teknologi. Peran dari organisasi ini adalah mengembangkan standar-standar dan ikut serta dalam usaha mempercepat teknologi-teknologi baru dalam bidang industri dan engineering yang meliputi telekomunikasi, jaringan komputer, kelistrikan, antariksa, dan elektronika. IEEE di Indonesia dikenal dengan Indonesia Section, berada pada IEEE Region 10 Asia Pasifik. ACM Association for Computing Machinery, yaitu organisasi ini adalah serikat ilmiah dan pendidikan komputer yang didirikan pada tahun 1947. Anggotanya pernah sebanyak 78.000 yang terdiri dari para profesional dan para pelajar yang tertarik dengan teknologi komputer. Kantor pusatnya ada di kota New York, Amerika Serikat. Secara umum, ACM mensponsori konferensi yang bertujuan untuk memperkenalkan inovasi baru dalam bidang tertentu. ACM pernah mensponsori pertandingan catur antara Garry Kasparov dan komputer IBM Deep Blue. Yang ketiga, AETP, Association of Information Technology Professional. AETP adalah asosiasi yang dibangun di US pada tahun 1949 yang berfokus pada pengetahuan di bidang dan pemberdayaan profesi IT. Untuk mengembangkan potensi anggotanya sebagai seorang yang profesional, AETP berusaha memajukan profesi IT melalui pengembangan profesional, dukungan IT, pendidikan IT, dan kebijakan nasional tentang IT yang dapat meningkatkan potensi masyarakat secara keseluruhan. Yang keempat, PMI, Project Management Institute. PMI adalah organisasi non-profit untuk profesi manajemen proyek yang membuat standar, penelitian, edukasi, publikasi, dan training tentang manajemen proyek. PMI mengeluarkan beberapa sertifikasi antara lain Certified Associate in Project Management, Project Management Professional, Program Management Professional, PMI Agile Certified Practitioner, PMI Risk Management Professional, PMI Scheduling Professional. Yang kelima ada SANS, Sales Admin Audit Network Security Institute, organisasi penelitian dan pendidikan di US yang dibangun pada tahun 1989. SANS berfokus pada pelatihan keamanan informasi dan sertifikasi keamanan. 3.7 Sertifikasi IT. 3.7.1 Sertifikasi versus lisensi. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seorang untuk menunjukkan bahwa orang tersebut mampu untuk melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik. Sertifikasi biasanya harus diperbarui secara berkala atau dapat pula hanya berlaku untuk suatu periode tertentu. Sebagai bagian dari
Pembaharuan sertifikasi umumnya diterapkan bahwa seorang individu harus menunjukkan bukti pelaksanaan pendidikan kelanjutan atau memperoleh nilai CAU Continuing Education Unit. Lisensi. Lisensi secara umum dapat diartikan pemberian izin. Hal ini termasuk dalam sebuah perjanjian. Definisi lain, pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Selanjutnya 3.7.2 Vendor Based. Sertifikasi vendor based. Sertifikasi vendor based adalah sertifikasi IT yang dikeluarkan oleh vendor tertentu dan materi ujian jelas mengacu pada produk atau teknologi yang memang dirilis oleh vendor tersebut. Contoh vendor yang masih merilis sertifikasi ini diantaranya Microsoft, Cisco, Oracle, Symantec, HP, Huawei, dan seterusnya. Contoh titel sertifikasinya misalkan MCTS, MCETP, OCP, CCNA, dan seterusnya. Contoh sertifikasi vendor based. Yang pertama ada Microsoft Certified Professional di bidang operating system atau software aplikasi. Syaratnya, sertifikasi dasar mengambil ujian operating system atau software aplikasi. Yang kedua ada Microsoft Certified System Administrator di bidang administrator, mempunyai keahlian untuk mengelola, mengimplementasi, dan troubleshooting pada platform Windows 2000 termasuk Windows.NET Server. Yang ketiga ada Microsoft Certified Application Developer, yaitu analisis atau programmer. Syaratnya mempunyai keahlian membangun dan dapat mengatur aplikasi, komponen, web maupun desktop klien pada salah satu departemen dan mengelola back-end data. Yang keempat ada Cisco Certified Network Associate. Ini mengacu pada bidang network administrator dan syaratnya adalah pemegang sertifikasi ini diharapkan sudah profesional dalam hal menginstal, mengkonfigurasi, dan mengoperasikan LAN atau WAN untuk jaringan kecil 100 silent per PC atau kurang. Selanjutnya ada Adobe Certified Expert, yaitu di bidang komputer grafik dan multimedia. Syaratnya adalah ditunjukkan untuk para graphic designer, web designer, developer, dan profesional bisnis yang ingin menunjukkan kemampuan mereka dalam memahami produk Adobe. Seorang yang memperoleh sertifikasi ACE artinya mampu mendemonstrasikan keahliannya menggunakan satu atau lebih dari produk dari Adobe. Selanjutnya ada CEW Associated, bidangnya internet. Syaratnya, sertifikasi yang menguji penguasaan dasar teknologi internet seperti web browser, FTP, dan email. Web page authoring menggunakan XHTML, dasar-dasar infrastruktur jaringan, dan manajemen proyek. Sertifikasi ini ditujukan bagi mereka yang bekerja sebagai business development, advertising, dan sales. Yang terakhir ada Oracle Certified DBA Associate, yaitu di bidang database. Sertifikasi pada jenjang ini, seseorang dianggap memiliki pengetahuan dasar yang memungkinkan mereka bekerja sama sebagai anggota junior dalam sebuah tim yang terdiri dari administrator database atau pengembang aplikasi. 37.3 Vendor Netral. Sertifikasi vendor netral. Sertifikasi ini dirilis oleh suatu badan atau organisasi yang tidak terikat ke vendor manapun. Dengan kata lain, cakupannya global. Materi ujian ini sertifikasinya jelas, sangat luas, dan tentunya kita juga harus mengetahui produk dan teknologi dari multiple vendor. Dan karena cakupannya global, maka sertifikasi vendor netral
umumnya memiliki rating yang lebih tinggi dibandingkan dengan sertifikasi vendor-based. Contoh organisasi yang merilis sertifikasi ini misalkan CompTIA serta AC Council, dan contoh title sertifikasinya misalkan A+, Network Plus, CAP, CAH, titel sertifikasi, dan seterusnya. Contoh sertifikasi vendor netral yaitu yang pertama ada CompTIA Network Plus di bidang jaringan. Syaratnya, sertifikasi kompetensi ini menyatakan bahwa pemiliknya memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengelola, merawat, troubleshoot, instalasi, mengoperasikan, dan mengkonfigurasikan infrastruktur dalam jaringan komputer di level dasar. Yang kedua ada Certified Ethical Hacker, keamanan cyber, tenaga ahli keamanan IT yang punya kemampuan melawan hacker. CompTIA A+, Entry Level Computer Service, teknisi komputer, sertifikasi untuk profesional yang memiliki orientasi pekerjaan di bidang teknisi komputer. CompTIA IT Project Plus, di bidang teknologi informasi. Syaratnya, sertifikasi untuk para profesional ini memiliki orientasi pekerjaan di dalam manajemen proyek di bidang teknologi informasi. Selanjutnya ada 3.7.4 yaitu BNSP dan keahlian IT. BNSP yaitu Badan Nasional Sertifikasi Profesi, merupakan badan nasional yang bertanggung jawab langsung pada Presiden. Badan Nasional Sertifikasi Profesi diadakan sebagai lembaga guna melaksanakan sertifikasi profesi kepada calon pekerja Indonesia. Garis besarnya, BNSP menjadi pihak penjamin kualitas dari kualitas tenaga kerja dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi daya saing nasional. BNSP dibangun atas panduan Peraturan Nomor 23 Tahun 2004 dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Pembukaan BNSP berperan sebagai bagian terorganisasi dari pembangunan sistem kelembagaan dengan paradigma yang sudah diperbarui demi memajukan SDM dengan basis kompetensi. Dalam pengembangan kompetensi tersebut, terdapat 3 pilar utama yang didapat, yaitu 3 pilar tersebut adalah kenaikan standar kompetensi nasional, pengembangan pendidikan serta pelatihan dengan basis kompetensi, serta peningkatan sistem kelembagaan sertifikasi kompetensi yang bisa berdiri sendiri. Pada saat menjalankannya misinya, Badan Nasional Sertifikasi Profesi dapat memberikan pelaksanaan tes kompetensi dan menyelenggarakan sertifikasi kompetensi profesi kepada lembaga-lembaga yang berkaitan seperti lembaga sertifikasi profesi dengan melalui lisensi. Yang selanjutnya ada SKKNI, yaitu Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia terkait IT. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik bidang audio visual engineering technician support, yaitu keputusan Menteri Naker nomor 23 tahun 2018. Yaitu selanjutnya ada SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok aktivitas penerbitan bidang penerbitan buku Kepmennaker nomor 124 tahun 2018. Ada SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok aktivitas penyiaran dan pemrograman bidang penyiaran radio Kepmennaker nomor 111 tahun 2018. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok produksi gambar bergerak, video dan program televisi, perekaman suara dan penerbitan musik bidang multimedia Kepmennaker nomor 107 tahun 2018. SKKNI kategori informasi dan komunikasi golongan pokok telekomunikasi bidang instalasi fiber optik, yaitu keputusan Menteri Naker nomor 11 tahun 2018. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.